program Bapak yang menunjang Dinas DP3AP2 ini sendiri apa ya Pak? Jadi tempat curhat ini ya, benar. wakil rakyat tempat curhat. Iya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu meningkat, ya otomatis secara anggaran pun ya harus meningkat di perlindungan anak dan perempuan dan perlindungan anak ya. Jalan-jalan ke kota Jambi, singgah sebentar ke Masjid Raya. Jumpa lagi dalam acara podcast DP3AP2 kali ini bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sudah kedatangan narasumber dari Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Kiki. Bapak Dr. Fadli Sudriyah SE MHum. Terima kasih sekali Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami hari ini, dan juga Ibu Asi Noprini selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi yang sudah bersedia hadir untuk mendampingi ngobrol santai kita bersama Pak Fadli. Ya. Ini Pak, sekarang kan lagi sibuk-sibuknya nih Pak, rapat di DPR ya Pak ya, untuk membahas segala macam lah yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kesibukan Bapak apa nih Pak? Ya, teman-teman di DPRD di akhir minggu ini adalah disibukkan dengan pembahasan KUA PPAS perubahan anggaran 2023. Barulah di bulan depan kita disibukkan lagi nih masalah terkait dengan anggaran murni 2024. Ya, itu bulan depan. Kalau sekarang masih bicara perubahan. Oke. Bapak kan bermitra nih dengan dinas kami DP3AP2. Nah, jadi kami mau tahu nih program Bapak yang menunjang dinas DP3AP2 ini sendiri apa ya Pak? Ya. Saya rasa kalau untuk menunjang program yang ada di AP2, ya, terutama masalah perlindungan perempuan dan anak ini secara normatif berjalan seperti biasanya. Namun artinya sebagaimana setiap tahunnya tingkat dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu meningkat, ya otomatis secara anggaran pun ya harus meningkat di perlindungan anak dan perempuan dan perlindungan anak ya. Kebetulan di sini juga sudah ada Ibu Asi Noprini ya selaku Kepala UPTD PPA. Mungkin Ibu sedikit menanggapi. Tadi udah dibilang ya sama Pak Fadli bahwa kita bermitra. Ya. Jadi ada dari segi banyak mitra kita, beliau memahami perempuan dan anak. Kasus-kasus yang naik pun kalau kasus itu sampai naik ke atas yang membuat kita juga semuanya turun, dan Pak Fadli termasuk juga salah satu support system dan yang membackup juga semua kasus itu. Dan saya selalu lapor, karena kita mitra, saya suka bilang sama Pak Fadli, Pak kami punya kasus begini dan Bapak siap mendukung gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Mbak Rizky, nanti setelah Pak Fadli kita juga bisa ketemu dengan di Komisi 4 ya Pak ya. Karena di Komisi 4 banyak ada perempuan-perempuan semua yang tangguh juga, kemudian ibu-ibu juga. Jadi maksudnya hanya sekedar di bawah pimpinan Pak Fadli ini, karena beliau mungkin ya harus sih dukung perempuan ya. Tapi di dalam Komisi 4 pun banyak kok perempuan-perempuan yang bisa mendukung. Yang mewakili ya. Benar, yang bisa mendukung. Tapi kita belum connect dengan waktunya. Suatu hari nanti kita juga harus nih ya Mbak Rizky untuk para ibu-ibu dan perempuannya, biar tahu semua di Provinsi Jambi bahwa di Komisi 4 banyak kok perempuan wakil rakyat yang mendukung, yang mendukung juga, dan progresif juga, progres dia terhadap dinas kita, terutama mungkin untuk di pelayanan. Sekarang kan juga walaupun di komisi itu memang mungkin masih sedikit perempuan kan sudah ada keterwakilan ya Pak. Sudah. Dan laki-laki pun juga kan mendukung ya Pak ya. Mendukung. Bapak pasti mendukung juga ya Pak ya. Kalau secara teknisnya, apakah Bapak pernah turun bersama UPTD PPA ini dalam mengawali kasus-kasus seperti kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jambi sampai selesai Pak? Ya.
banyak kasus yang kemarin kita sama-sama dengan UPTD Perlindungan Anak turun ke lapangan. Salah satunya adalah masalah di Titian Trust. Di Titian Trust adanya bullying, kemudian sampai ada pemukulan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kekerasan, dan kita turun ke lapangan sambil mensosialisasikan bahwa ini dilarang, kemudian undang-undang juga melindungi, apalagi masalah undang-undang perlindungan anak itu sudah jelas diterangkan bahwa di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 ini anak ini adalah wajib bagi kita sebagai warga negara. Nah, apalagi aparat penegak hukum tentunya. Nah, artinya di sini Mbak Kiki, kita mensupport kegiatan pemerintah yang positif dan itu pro rakyat, kenapa tidak? Ya, perempuan dan anak ini adalah suatu kewajiban bagi kita untuk melindungi dan juga memberikan support. Karena apapun bentuk kegiatan daripada UPTD, mereka bekerja otomatis butuh anggaran, dan anggaran itu butuh kenyataan begitu. Nah, ini harus berkesinambungan. Ya, artinya ya semasih itu anggarannya ada, uang negara, uang daerah ini ada, kenapa tidak? Gitu. Nah, tentu dalam hal penilaian dari setiap tahun kami menilai ini kekerasan perempuan dan anak ini di Provinsi Jambi selalu meningkat. Nah, ini juga bagaimana ke depan kita berharap UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ini benar-benar harus banyak mensosialisasikan ke masyarakat. Dan tidak sedikit Mbak Kiki kasus dan perkara-perkara yang ada di daerah jarang terekspos dan juga dilaporkan kepada UPTD. Dan ini apa langkah UPTD ke depan? Ini adalah sebuah tantangan begitu. Inilah sebenarnya wujud dari usaha kami membuat podcast ini adalah salah satunya untuk mensosialisasikan bahwa di dinas P3AP2 ini kan ada pelayanan UPTD ini. Di situ kami ingin memberitahukan kepada sobat di P3AP2 bahwa silahkan jika ada terjadi kekerasan pada anak, pada perempuan, bisa melaporkan ke UPTD PPA di Provinsi Jambi. Kalaupun tidak bisa melaporkan langsung secara tatap muka, di UPTD PPA ini juga memiliki sistem online ya kayak ini ya, yang namanya aplikasi Silayang yang bisa di-download di Android sobat P3AP2 masing-masing. Seperti itu ya. Mungkin kayak ini bisa sedikit disosialisasikan tentang aplikasi Silayang itu, karena kan masyarakat di Jambi ini kan juga pengen tahu nih, selama ini kan yang mereka tahu kalau melakukan pengaduan mereka datang langsung ke UPTD PPA, tapi ternyata di rumah pun hanya menggunakan gadget atau Android, mereka juga sudah bisa melakukan pengaduan terhadap kekerasan. Silayang itu setahun yang lalu ya sudah kami realisasikan. Namun benar tadi juga masukan dari Pak Padli supaya UPTD tahu nih, cuman kita memang bentroknya pada saat bahwa itu bukan tupoksi kami untuk mengadakan yang lebih lanjut. Makanya dengan podcast ini Pak, kami bersyukur. Karena saya lewat podcast saya tidak menggunakan dalam artian saya tidak mengganggu tupoksi banyak bidang gitu ya. Soalnya kalau kita udah berbicara sosialisasi itu tentu di bidang kebijakan. Mungkin di bidang pemberdayaan perempuan dan di bidang perlindungan anak. Secara tidak langsung maupun langsung kami juga harus bisa mensosialisasikan. Maka waktu itu kami berpendapat dan berinovasi kita harus punya nih satu sistem layanan online di mana seluruh masyarakat Indonesia bahkan ya, nggak di Jambi saja sebenarnya, karena dia bisa diupload melalui Play Store ya, di Android melalui Play Store hanya dengan nama dan KTP bisa masuk. Nah, di dalam fitur kami itu tidak hanya sekedar pengaduan. Di situ ada konseling, di situ boleh ada orang tua mungkin parenting. Bisa dijawab langsung oleh admin kami yang terus nanti ditindaklanjutin kemudian kemana arahnya. Jika butuh psikolog kita akan layangan ke psikolog yang ada. Tapi jawaban itu privasi ya? Privasi, tidak bisa dibaca. Kalau pertanyaan umum bisa semua bisa baca gitu. Bisa baca,
tapi ketika menjawab dia hanya bisa berdialog sama admin, kemudian admin juga akan meneruskan ke psikolognya kalau butuh psikolog, atau admin ke pengacara kalau dia butuh pengacaranya gitu Pak. Nah jadi Pak, waktu di online kami itu juga, jadi kami berusaha online ini semaksimal mungkin dengan program kami yang di dalam. Jadi sekarang kalau pengaduan kami nggak menggunakan pulpen lagi. Jadi pengaduan pun seperti di rumah sakit layanannya, dia punya berkas yang namanya kayak Medica Record. Jadi kami punya berkas dan itu semua dimasukkan ke dalam layanan online itu. Jadi kami punya data-datanya tercover di situ kayak mana kita mau berobat dan itu sudah berjalan. Kecuali ada beberapa kasus yang mungkin kayak di daerah ya nggak bisa kami masukkan lagi di sistem online, maka dia manual. Itu untuk layanan di UPTD kami ya. Yang sangat sekarang lagi kami galak-galakan, begitu juga dengan Silayang. Tapi memang Silayang ini bagi masyarakat kita di Provinsi Jambi belum begitu akrab. Belum begitu akrab. Sosialisasi berarti kurang ya? Kurang sosialisasinya. Memang belum kami bikin Nanti kalau bisa nanti di launching. Iya, di launching nanti itu sih secara cita-cita resmi. kita memang pada suatu hari nanti kita akan launching itu secara awal masyarakat tentang aplikasi Silayang. Makanya itu juga kita butuh dukungan juga. Nah, lagi kata Pak Fadli kayak kasus memang melonjak terus ya, tapi dari dua sisi kita pandang. Mungkin satu sisi layanan kami memang sudah ada sehingga masyarakat lebih gampang untuk ngadu. Nah sekarang tadi malam saya membaca ini Bu Kiki, bahwasanya tingkat perceraian di Provinsi Jambi meningkat 2 bulan 3 bulan terakhir. Ini akan berdampak kepada kekerasan terhadap anak. Biasanya. Nah ini apa langkah? Ini pertanyaan saya balik ini. Sebagai legislatif hari ini apa langkah pemerintah? Sebenarnya Pak, kalau kita berbicara perceraian, maka yang di situ memang tidak hanya dinas kami. Ya itu melibatkan ini ya, bidang lain. Termasuk bidangnya nih, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya, gitu kan. Tetapi begitu layanan itu sampai ke kami, kalau saya biasanya konseling, bisa berbicara, saya akan tanya kenapa sampai perceraian. Karena kadang-kadang mereka juga mengadu ke kita baru ke PA, gitu kan. Ya satu sih yang suka banyak yang dikemukakan pasti satu itu ekonomi. Jadi kebetulan kita juga baru sudah wawancara juga kemarin dengan pihak Kemenak ya. Kita sempat bahas itu, kita membahas tentang perkawinan usia anak. Di situ juga saya tanyakan kepada Pak Fatah tentang ini, kenapa ya Pak jadi banyak perceraian yang meningkat? Saya tanyakan juga itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa terjadinya perceraian itu karena angka pernikahan usia anak itu masih tinggi. Padahal sudah diatur dalam undang-undang bahwa anak itu kan baru boleh menikah setelah usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang diatur dalam undang-undang. Secara BKKBN, kalau perempuan kan umur 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Tapi pada kenyataannya di bawah usia itu banyak juga anak-anak yang tetap nekat menikah. Pernikahan dini. Iya, pernikahan dini. Nah, secara finansial mereka belum mampu. Secara organ reproduksi mereka belum mampu. Setelah setahun berjalan, mereka baru tahu ternyata begini pernikahan ini tidak selamanya indah. Makanya setelah ditambah lagi di usia mereka masih muda kan ego masih tinggi. Sehingga akhirnya mereka memutuskan ya udahlah nggak bahagia lagi, cerai aja. Itulah salah satu yang membuat angka perceraian itu semakin tinggi. Kalau pernyataan dari tapi jadi saya balik lagi ke Bapak, apa sih pemerintah lakukan? Tapi kami sudah banyak sih lakukan juga pemerintah, termasuk untuk mencegah tadi salah satu pernikahan. Tapi di program kita Pak, sebenarnya di pemberdayaan perempuan kita juga punya namanya DRPPA. Saya sampaikan sebenarnya sih bukan di bidang saya, tapi saya nggak apa-apa lah hari ini supaya kita tahu ya Pak. Itu nggak di UPTD saja, tapi seluruh yang ada di dinas kita ini kan. Ada kok program bagaimana perempuan itu berdaya. Ketika perempuan sudah berdaya, ketika perempuan itu sudah bisa misalnya dia dengan ekonominya membantu suaminya, mungkin saya rasa perceraian kurang. Tapi kalau perempuan ini berarti bergeraknya di bidang UMKM. Jadi Umega, usaha menambah gaji. Benar. Sekarang kan begitu Pak. Jadi saya juga melihat pasca COVID itu lebih parah waktu COVID Pak. Waktu kita COVID, layanan kami itu nggak sebanyak yang ini. Kenapa? Begitu KDRT yang di COVID nggak ada KDRT-nya yang lebih tinggi. Paling anak wajar kalau anak tuh ya. Mereka pakai jejaringan
PR-nya itu membuat mereka harus ke bukit kemana, nggak pulang akhirnya waktu COVID ya. Tapi setelah pasca COVID KDRT juga meningkat. Saya juga heran juga, saya lihat rata-rata memang ekonominya ketika COVID itu bantuan banyak Pak. Sebentar turun nih beras, sebentar turun mie, telur ya. Berarti nggak ada masalah pada zaman COVID. Ya. Tapi setelah pasca COVID kan kita berhenti nih. Ekonomi. Sementara ini ada yang berhenti, bapak-bapak yang berhenti mau kerja ngulang, daftar ngulang, dan di mana perusahaannya Bu? Perusahaan sementara kan ada COVID udah drop, akhirnya tidak nerima Pak. Nah, inilah ada batasan usia juga ya. Nah, ekonomi di situ saya lihat pilot kita ya. Pilotnya dampak secara tidak langsung itu kenanya di kami. Makanya kalau saya bilang itu banyak banget. Jadi kalau kita mandangnya cuma segi ekonomi saja, segi misalnya perlindungan anak ini, perlindungan anak perempuannya saja, tapi itulah yang kita rasakan dampak dari perekonomian ini nggak di pembangunan saja, tetapi di SDM kita juga terganggu. Gitu. Nah, ini yang menjadi juga buat apa ya, PR kita bersama sih Pak. Kami mencoba juga di PD. Jadi kalau kita layanan saya akan tanya terus, Bu, kenapa sampai bercerai? Bu, kenapa ini? Rata-rata gitu, suaminya nggak. Berapa persentase perceraian persoalan apa namanya like and dislike dengan ekonomi? Ekonomi tinggi Pak, hampir 70%. 70. Bahkan 80% saya jamin itu semuanya karena Kalau persoalan percintaannya sekian persen. Kalau berpisah gara-gara udah nggak cinta lagi itu mungkin hanya Klise untuk di Ya, persentasenya 10%. 10%-nya nggak yang nyampe 10%. yang banyak itu Ekonomi. ekonomi yang banyak karena itu ekonomi. realistis kan Pak. Kemudian baru 10%-nya faktor X ya. Iya. Ya faktor X itu tadi itulah ya. macam-macam banyak. Jadi Faktor dari luar ya. ya itu sih yang kita rasakan gitu. Jadi makanya kalau saya ditanya terus harus ditanya ini pemerintah ya karena kami nggak bisa dengan sosialisasi kami sendiri. Saya berkokoh, jangan KDRT. Ya, artinya begini, UPTD perlindungan anak dan juga perempuan perlindungan anak di dinas ini sebenarnya Bu Kiki ini berkesinambungan. Tidak hanya ada di Komisi 4 saja sebagai mitra. Oke, dalam dalam anggaran dan program itu ada di Komisi 4. Ya. Nah, tapi penyebab itu adalah dari maksudnya di dinas lain juga, UMKM tadi. Kemudian apalagi nih? Karena jaringannya panjang, ini adalah mata rantai. Mata rantai yang seharusnya diputus adalah persoalan ekonomi tadi. Betul, kita mandangnya dari situ. Makanya bagusnya sih kita program pemerintah memang Ada UMKM khusus perempuan, ini segala macamnya. iya. Nah, sebenarnya itu sudah ada nih Pak di dinas kita ini, UMKM khususnya perempuan. Ekonomi perempuan. UMKM ekonomi perempuan ya. Nah, tapi inilah penunjang dan sokongannya yang lebih dalam nggak di dinas ini aja. Ya. Nanti cara perempuan itu mempackaging. Bagaimana produk itu packagingnya menarik sehingga barang luar itu kalah gitu ya. Nah, ini juga ada di dinas Pindap, dinas koperasi sebelah. Yang kebetulan kemarin saya juga mengikuti BLK Balai Latihan Kerja Provinsi BLKP itu di Kerinci yang kebetulan di dapil kita. Itu khusus mengajarkan emak-emak UMKM cara memasak kue dari hasil produk pertanian. Itu sebenarnya bagus, tapi kalau saya menilai, mohon maaf, kurang maksimal. Kalau home industry itu sebenarnya sudah ada. Iya Pak, itu salah satunya tadi itu Pak, packagingnya, kualitas kue kita. Iya. Kita harus tahan bertaruh nih ya dengan produk-produk yang juga luar biasa gitu. Jadi dari bahannya apa yang kita gunakan, ya kan? Terus kemudian bagaimana kita mengemas bahan itu sehingga kita tertariknya beli kue apam itu, kue apamnya itu produknya ibu UMKM. Nah, satu lagi Pak, penyakit yang saya rasakan juga nih, pengalaman saya, mumpung ada Bapak nih. Ya. Jadi tempat curhat ini ya, Kayak, wakil rakyat tempat curhat. Iya, jadi gini, ketika perekonomian kita di BPS itu terdaftar, di BPS itu tidak pernah memasukkan ibu rumah tangga yang menjadi homemade itu menjadi prioritas data kan Pak selama ini. Jadi pekerja perempuan itu di data ya kayak kami, duduknya di eselon gitu ya. Berapa yang sudah manajer gitu kan, manajerialnya udah masuk ke perusahaan ini dan itu ya. Tetapi sebenarnya perekonomian kita ini akan berjalan lebih baik ketika homemade inilah yang ikut serta. Tukang bakso itu Pak berapa penyumbangnya? Benar kan? Tukang keripik kalau ibu-ibu rumah tangga tuh dia ahli keripik, itu setiap toko dia antar aja 20, kalau 10 toko sudah berapa perekonomian kita pertumbuhannya ya Pak. Nah, tapi kan masalahnya tadi itu kembali itu perempuan yang bikin keripik tadi nggak dilatih secara maksimal. Keripiknya cepat lempam. Kenapa? Packagingnya nggak menarik. Akhirnya belinya yang perusahaan berlogo itu.
Padahal ini penyumbang loh Pak dari bawah. Jadi kemarin kita juga mengadakan studi banding ke Sumatera Barat dalam persoalan apa namanya bukan terkait dengan ini, terkait dengan gender, pemanfaatan gender dalam suatu jabatan dan lain sebagainya. Itu apa namanya? Eseloringnya ya Pak. Ya, itu lebih tinggi Provinsi Jambi. Artinya Provinsi Jambi jauh menghormati perempuan. Ya, bukan berarti Sumatera Barat masih di bawah itu. Sumatera Barat masih di bawah, Seperti Pak. contoh jabatan-jabatan eselon, kemudian anggota dewannya, kemudian Kepsek, dan itu kan semuanya dinilai. Nah, persoalan gender di Provinsi Jambi kita tinggi dibandingkan Sumatera Barat. Nah, Gitu. karena memang benar kita tinggi dalam penghargaan APE-nya aja kita tinggi kok Pak. Ya. Provinsi Jambi. Cuman memang dalam saya pikir yang saya ini. Cuman yang harus Bu Iin ini kan, Bu Asih ciptakan ke depan, bagaimana mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi. Cukup orientasinya itu butuh anggaran berapa, kita hitung, dan kita siap support gitu loh. Legislatif membuat aturan, budgeting, penganggaran, kemudian kami akan mengawasi kinerja pemerintah ini bagaimana begitu. Yang kita hanya berbicara fisik, sementara sumber daya kita jauh ini. Nah, itulah ke depan, dan kawan-kawan di eksekutif, kami di legislatif selalu mengawasi setelah penganggaran tadi. Ya, benar Pak. Ya mungkin itu ya yang juga kita tunggu sih sebenarnya dari selama ini ada. Harapan, salah satu harapan kita juga ya. Iya. Ya pokoknya kalau untuk posisi selalu kita jalanin. Oke. Open sekali. Iya. Alhamdulillah. Kesan dan pengalaman Bapak selama di Komisi 4 ini sebagai mitra dinas, karena kan dinas yang Bapak bermitra ini adalah urusan perempuan, Ya. Urusan perempuan dan anak. Menarik ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini baik dari segi legislatif maupun secara kedinasan. Ya. Ya, kesan pengalaman yang menarik itu pada saat mendampingi adanya kontroversi antara apa namanya yang PTD. kasus yang anak-anak di Kota Jambi kemarin. SFA. Iya, ya, siapa namanya? SFA Pak. Inisial Saripah. Ya Saripah yang konflik dengan pemerintah kota, kemudian melibatkan aktivis nasional, yaitu orang tua kita Sirait, ya udah almarhum kemarin. Itu sebenarnya pengalaman yang sangat menarik bagi kami, dan ini kita harus support bahwa Saripah ini memang mempunyai apa namanya imajinasi dan juga semacam kelebihan yang sangat luar biasa, dan ini kita support bahwa ini adalah putra-putri Jambi begitu yang harus kita support. Iya, kita salurkan bakatnya untuk juru bicara sudah. Tinggal lagi bagaimana bahasa diarahkan yang lebih baik begitu. Sehingga ya pertama itu, kemudian ya banyak lagi lah pengalaman-pengalaman yang lain, terutama di sekolah ya, sering turun sama Bu Asih dalam hal pengawasan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengalaman yang baik bagi kami, dan selaku wakil rakyat menerima, menyampaikan, kemudian menganggarkan dan mengawasi gitu. Itulah tugas daripada wakil rakyat. Di samping, mohon maaf Bu Kiki, pengalaman kami di kepolisian, saya banyak mengalami, belum lahirnya Undang-Undang 35 2014, kejadian di tahun 2000-an. Begitu banyak kekerasan seksual ini yang kami tangani sendiri, dan itu belum ada undang-undang, bukan undang-undang, belum UPTD yang membidangi ini belum ada, dan itu tahun 2000-an. Tapi itu sudah Banyak sekali pengalaman saya di kepolisian pada saat memegang perkara, terutama mohon maaf kekerasan seksual. Kita pernah menangani kasus yang orang ini kelainan gitu. Dia ketemu istri, dia nggak suka itu, dia nggak suka apa namanya berhubungan, tapi ketika istrinya dipukul dulu, dibentak dulu, dia baru berhubungan. Nah ini kan artinya aib keluarga sendiri. Saya pernah menangani kasus itu Bu Asih. Jadi saya menarik, terutama anak juga pernah juga, yang anak dengan ayah tiri, kemudian anak dengan paman. Iya. Menanggapi kasus tadi Pak, Ya. Bapak katakan tadi soal kasus yang Bapak bilang
belum terbit undang-undang tapi kita sudah melaksanakan. Ya. Sudah menindaklanjuti. Berarti itu kan yang sifatnya urgent memang harus segera ditangani ya Pak. Ya. Karena itu sudah masuk dalam ranah hukum. Ranah pidana umum. Sebelum lahir undang-undang perlindungan anak. Ya. Kalau sekarang kan kita jadi Ya, sekarang enak, sudah leg spesialis dia diperuntukkan. Kalau dulu masih bersifat umum. pandai-pandai penyidik ya Pak Iya. Nah, ini masuknya berapa tahun? Kalau sekarang jangan main-main kekerasan seksual Iya. minimal 5 tahun. Iya. Ancaman hukumannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Banyak persoalan-persoalan dan juga yang jadi menarik bagi saya ketika tidak dimakan oleh tidak bisa dimasukkan dengan pelanggaran kitab undang-undang hukum pidana. Iya. Apalagi kan ini ada Hamil di luar nikah. Seorang janda dengan remaja maksudnya sudah dewasa. Bujangan lah ya. Mau dimasukkan ke selingkuh, selingkuhannya di mana? iya. Nggak masuk dia. Ya, pernah juga banyak lah pengalaman-pengalaman yang Harus lain. kita penuhi Ya. kasihan ya. Benar. Baik Pak, sebenarnya masih Ya. banyak yang mau dibahas, tapi berhubung durasi sudah cukup, saya ingin mendengarkan sedikit statement closing dari Bapak. Mungkin singkat aja Pak. Ya. Apapun alasannya pada saat ini, anak, perempuan dan anak harus dilindungi. Ini adalah undang-undang dan kita patuh dan taat pada undang-undang. Dan dalam menekan angka kekerasan anak, perempuan dan anak di Provinsi Jambi, tentunya pemerintah dalam hal ini UPTD ini membutuhkan anggaran. Dan disitulah kawan-kawan di DPRD mensupport penganggaran dan juga akan mengawasi kinerja daripada UPTD dan pemerintah ke depan. Itu harapan kita. Baik Bapak, terima kasih statement closing dari Pak Padli tadi mengakhiri acara podcast DP3 kedua pada pagi hari ini. Sedikit saya tarik kesimpulan bahwa perempuan dan anak wajib dilindungi karena tertuang dalam undang-undang. Sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.